Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial Artificial Intelligence. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Aradea STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan mengenai hasil proyek tugas besar kami. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan opsi pilihan dari kelompok kami, yaitu AI with Python, dengan judul Implementasi AI dalam Prediksi dan Klasifikasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten atau Kota di Indonesia oleh kelompok 4 kelas A. Dalam presentasi ini, kelompok kami akan memaparkan sejumlah poin penting mencakup latar belakang proyek, pengenalan lingkungan kerja, deskripsi dataset, solusi penyelesaian, dan demo proyek. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Desti Karmini N dengan NPM 237006001 sebagai moderator. Lalu bersama rekan saya Rena Syamal Kahak dengan NPM 237006007 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Sinfi Nurnazmil Janah dengan NPM 237006008 sebagai pemateri. Lalu ada Rofi Faujan dengan NPM 237006022 sebagai pemateri dan Febnawan Fatur Rahman dengan NPM 237006029 sebagai pendemo project. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan latar belakang proyek kami. Proyek ini dilatar belakangi dengan kemiskinan masih menjadi suatu permasalahan di Indonesia. Faktor sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, kondisi infrastruktur dasar, dan tingkat pengangguran memengaruhi tingkat kemiskinan setiap daerah. Analisis data yang sistematis dan terukur diperlukan untuk memahami pola kemiskinan secara lebih akurat. Proses klasifikasi secara lebih akurat ini dianalisis data dan dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat berkat teknologi AI dengan bahasa pemrograman Python melalui platform Google Colab. Adapun tujuan dari proyek kami ini, yang pertama, mengidentifikasi kabupaten atau kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terrendah. Yang kedua, membangun model AI Logistic Regression, Decision Tree, dan Random Forest untuk mengklasifikasikan wilayah miskin dan tidak miskin. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja model berdasarkan metrik akurasi dan classification report. Yang keempat, menentukan faktor yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan melalui analisis feature importance. Yang kelima, menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel dan visualisasi grafik untuk interpretasi yang lebih mudah. Yang keenam, menunjukkan bagaimana model random forest dapat digunakan untuk memprediksi status kemiskinan berdasarkan data input baru yang disimulasikan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, saya persilahkan kepada Sinfi Nurnazmil Janah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengajak saya untuk menjelaskan terkait pengenalan lingkungan kerja terus. Yang pertama di sini apa sih Google Colab itu? Google Colab atau Google Collaboratory adalah sebuah code-based notebook environment yang memungkinkan kita menjalankan kode Python langsung di browser tanpa harus menginstal ataupun di komputer. Dengan Colab ini, kita menulis kode, menjalankan analisis data, dan membuat simulasi dengan membangun model AI atau machine learning secara praktis. Yang kedua ada keunggulan Google Colab. Di sini yang pertama tidak perlu instalisasi Python, yang kedua gratis CPU atau GPU, yang ketiga mudah digunakan, yang keempat terintegrasi dengan Google Drive, dan yang kelima cocok untuk kolaborasi. Selanjutnya ada komponen utama di Google Colab. Lingkungan kerja Colab terdiri dari beberapa komponen penting. Di antaranya yaitu ada kode shell, yaitu tempat kita menuliskan dan menjalankan kode Python. Setelah itu ada teks atau markdown shell digunakan untuk menuliskan penjelasan, judul, dan catatan. Selanjutnya ada output shell yang menampilkan hasil perintah seperti tabel, grafik, atau proses training model. Yang terakhir ada file sidebar, tempat kita mengunggah dan mengelola dataset setelah bekerja. Dan struktur seperti ini, prosesan data dan eksperimen AI dapat dilakukan secara bertahap dan lebih mudah dipahami.
Setelah itu ada alur kerja di Google Colab. Dalam proyek AI ini, alur kerja umum di Colab adalah yang pertama ada import library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn. Yang kedua ada load data load dataset dari Drive atau unggah manual. Yang ketiga ada data pre-processing. Yang keempat ada analisis dan visualisasi. Yang kelima ada pembangunan model AI. Yang keenam ada evaluasi model. Dan yang ketujuh ada visualisasi output seperti grafik atau hasil prediksi. Alur ini membantu kita menjaga proses agar rapi dan mudah ditelusuri. Selanjutnya ada cara membuat tools baru atau baru. Yang pertama, masuk ke halaman utama dan buka halaman tempat dijalankan. Pastikan sudah login dan tampil halaman utama editor. Lalu buat netbook baru dan klik tombol new netbook atau netbook baru. Sistem akan membuka satu lembar kerja kosong dan tidak perlu install tools apapun. Semua tools analisis sudah tersedia otomatis dan netbook langsung siap dipakai. Lalu Anda dapat menambahkan kode atau langkah analisis pada sel pertama ketik kode Python yang diperlukan seperti import pandas as pd dan import numpy as np. Simpan netbook tools baru dan klik save atau rename untuk memberi nama tools baru. Dan netbook secara otomatis tersimpan. Selanjutnya ada cara mengimpor dataset CSV ke dalam tools. Yang pertama, kamu bisa membuka netbook tools di Google Colab dan akses link notebook Google Colab yang telah disediakan seperti di bawah ini dan pastikan netbook terbuka dan status koneksi menunjukkan connected. Setelah itu ada mengunggah file CSV ke Colab. Yang pertama, klik icon folder di sisi kiri Google Colab, lalu pilih tombol upload dan pilih file.csv dari perangkat kamu. Pilih file akan tersimpan di direktory atau konten pada Google Colab dan memasukkan dataset ke dalam tools. Selanjutnya kita dapat menjalankan tools Colab dengan CSV. Pertama, klik menu runtime, pilih run all untuk menjalankan seluruh kode analisis dan tools akan memproses data dari CSV dan menampilkan hasil seperti klarifikasi kemiskinan, clustering kemiskinan, future importance, prediksi angka kemiskinan, dan kamu juga bisa run satu-satu pada setiap kode itu. Hasil analisis dapat ditampilkan otomatis. Dan setelah itu, semua sel dijalankan. Tools akan menghasilkan output berupa tabel, grafik, dan prediksi sesuai fungsi yang terdapat dalam netbook seperti pada gambar di samping. Dan untuk tampilan setelah di-run, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sekian dari saya akan melakukan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinti. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Renasya Malkahak. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya adalah mengenai deskripsi persoalan kasus yang kami angkat. Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan sosial dan pembangunan suatu wilayah. Setiap kabupaten maupun kota di Indonesia memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda, sehingga tingkat kemiskinan juga bervariasi. Dalam memahami pola tersebut, diperlukan analisis data yang lebih mendalam agar dapat menunjukkan wilayah mana yang rentan, serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingginya kemiskinan. Nah, dalam studi kasus ini, digunakan sebuah dataset kemiskinan kabupaten atau kota di Indonesia yang berisi berbagai indikator sosial ekonomi, seperti tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, pengeluaran per kapita, serta persentase penduduk miskin. Dataset ini diperoleh dari platform Kaggle yang menyediakan kumpulan data statistik sosial ekonomi di Indonesia di tingkat kabupaten maupun kota. Dataset ini menjadi suatu landasan untuk melakukan analisis eksploratif dan membangun model kecerdasan buatan atau AI yang bertujuan dalam mengklasifikasikan setiap wilayah ke dalam dua kategori, yakni miskin serta tidak miskin. Secara keseluruhan, dataset ini terdiri dari jumlah observasi sekitar 500 sampai 1000 baris, masing-masing merepresentasikan satu kabupaten ataupun kota.
Kemudian jumlah variabelnya yaitu 13 kolom yang berisi berbagai indikator sosial ekonomi dan variabel pendukung lainnya. Dalam dataset ini terdapat beberapa variabel utama. Yang pertama ada provinsi, nama provinsi tempat kabupaten atau kota berada. Kemudian yang kedua, nama wilayah administrasi kabupaten atau kota. Yang ketiga ada proporsi penduduk miskin di suatu wilayah dalam persen atau persentase penduduk miskin. Kemudian yang keempat ada rata-rata lama sekolah, rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang ditempuh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Kemudian yang kelima ada rata-rata pengeluaran per kapita tahunan. Kemudian yang keenam ada indeks komposit yang mencerminkan capaian pendidikan, kesehatan, dan standar hidup atau indeks pembangunan manusia IPM. Yang ketujuh ada umur harapan hidup rata-rata perkiraan usia hidup seseorang sejak lahir. Yang kedelapan ada akses sanitas layak, yaitu presentasi rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi layak. Kemudian yang kesembilan ada akses air minum layak, yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Yang ke-10 persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan atau tingkat pengangguran terbuka (TPT). Yang ke-11 tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang ke-12 ada PDRB konstan, yaitu nilai produk domestik regional bruto berdasarkan harga konstan. Dan yang terakhir ada klasifikasi kemiskinan, label kategori kemiskinan, misalnya rendah ataupun tinggi. Nah, dalam solusi penyelesaian studi kasus ini, hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengimport library. Pada tahap solusi, sejumlah library Python diimport untuk mendukung proses pengolahan data, visualisasi, hingga pembangunan model AI. Library tersebut meliputi yang pertama ada Pandas dan NumPy yang digunakan untuk memuat, membersihkan, dan mengelola data numerik maupun tabular. Kemudian yang kedua ada Matplotlib dan Seaborn yang digunakan untuk membuat visualisasi grafik seperti bar chart, scatterplot, dan heatmap agar pola data lebih mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada Scikit-learn yang digunakan sebagai library utama untuk machine learning, mencakup transcript untuk membagi data latih dan data uji, label encoder untuk mengubah data kategori menjadi angka, logistic regression, decision tree, random forest sebagai algoritma klasifikasi. Kemudian ada akurasi skor, klasifikasi report, confusion matrix untuk mengevaluasi kinerja model. Nah, library-library ini menjadi suatu fondasi utama dalam proses analisis dan pembangunan model AI pada studi kasus yang kami angkat. Untuk yang selanjutnya, solusi yang kedua yaitu dengan cara memuat data. Memuat dataset dilakukan dengan membaca file CSV menggunakan Pandas. Sebelum itu, pengguna perlu mengunggah terlebih dahulu dataset yang telah disiapkan ke dalam Google Colab. Nah, setelah data berhasil dimuat, ditampilkan beberapa baris pertama untuk memastikan data masuk dengan benar. Pada contoh ditampilkan 5 baris utama. Selanjutnya, fungsi dataset.info digunakan untuk memeriksa jumlah baris, jumlah kolom, tipe data setiap variabel, serta memastikan tidak ada data yang hilang. Tahapan ini penting untuk memastikan struktur awal dataset sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu pembersihan dan persiapan data. Menghapus kolom, yang pertama yaitu menghapus kolom tidak relevan agar model bisa fokus pada variabel penting. Kemudian mengubah data kategorik menjadi angka menggunakan label encoder. Yang ketiga ada memastikan data bersih dengan menampilkan sampel data setelah transformasi. Yang keempat ada menganalisis korelasi antar variabel melalui heatmap untuk melihat fitur yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan yang kelima ada identifikasi awal. PO, IPM, pengeluaran per kapita, dan lama sekolah menunjukkan hubungan paling kuat dengan tingkat kemiskinan. Untuk solusi selanjutnya akan disampaikan oleh Rofi Fauzan. Namun sebelum itu saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Renasya. Untuk pembahasan selanjutnya, silakan kepada Rofi Fauzan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait solusi penyelesaian kasus pada kasus yang keempat, yaitu
pembagian data, latihan, dan uji. Di mana pada tahap ini dataset yang tadi telah dibagi menjadi dua bagian utama yang digunakan untuk proses pelatihan dan evaluasi model AI. Memisahkan fitur dan label, di mana si fitur X ini dibagi menjadi seluruh kolom kecuali klasifikasi kemiskinan yang digunakan sebagai input model. Lalu ada bagian label di mana merupakan kolom klasifikasi kemiskinan yang digunakan sebagai target yang ingin diprediksi. Lalu langkah kedua yaitu membagi data tersebut menjadi training dan testing data yang dibagi menggunakan fungsi train test split dengan pembagian 80% sebagai data training untuk melatih model tersebut dan 20% sisanya sebagai data testing untuk menguji akurasi dari model. Nah, di mana pembagian tersebut dilakukan menggunakan fungsi random state 42 agar si fungsi itu dapat konsisten dan tetap dijalankan, di mana berdasarkan hasil pembagian data latihan menjadi 411 baris dan data uji menjadi 103 baris. Lalu selanjutnya pada kasus kelima yaitu kita masuk ke pelatihan dan evaluasi model machine learning, di mana pada tahap ini terdapat tiga algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi status kemiskinan, yaitu ada logistic regression, decision tree, dan random forest, di mana setiap model yang dilatih ini menggunakan data training, kemudian dievaluasi performanya menggunakan data testing. Nah, ke satu ada pelatihan model, di mana ketiga model ini dilatih fit menggunakan data X-Trend sebagai fitur dan Y-Trend untuk label klasifikasi kemiskinan. Lalu model yang dilatih seperti yang disebutkan tadi yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest. Nah, lalu langkah kedua yaitu dengan menguji model, di mana setelah pelatihan masing-masing model dapat memprediksi data uji dengan fungsi predict X-test untuk menghasilkan Y-pred atau untuk menghitung akurasi di mana akurasi dan YPD, di mana hasil akurasinya di sini ada logistic regression dengan sekitar 97%, lalu ada decision tree dengan sekitar 96%, dan random forest dengan persen tertinggi yaitu 99%, di mana pada langkah keempat kita menggunakan model terbaik yaitu random forest dengan kemungkinan 99,3%. Nah, lalu kita masuk ke bagian 6 yaitu analisis hasil integratif model terbaik. Setelah divisi model terbaik, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu pertama kita menggunakan confusion matrix evaluasi prediksi, di mana confusion matrix ini digunakan untuk melihat si detail performa prediksi model terhadap data uji temuan utamanya. Nah, nanti itu misalnya di sini akan muncul 86 prediksi benar untuk kategori tidak miskin, 16 prediksi benar untuk kategori miskin, satu kesalahan prediksi false positif, dan tidak ada false negatif. Nah, di sini hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data dengan sangat akurat termasuk dalam mendeteksi wilayah miskin. Lalu langkah selanjutnya yaitu dengan fitur importance, di mana atau faktor yang paling berpengaruh, di mana si analisis ini menunjukkan variabel yang mana paling menentukan prediksi kemiskinan oleh model random forest, di mana fitur yang paling pentingnya terdiri dari persentase penduduk miskin (PO) yang merupakan kontribusi terbesar, lalu indeks pembangunan manusia (PM), lalu pengeluaran per kapita disesuaikan, lalu PDRB konstan, lalu ada umur harapan hidup, dan terakhir ada rata-rata lama sekolah. Nah, di mana fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, pembangunan manusia, dan struktur ekonomi wilayah. Nah, ini untuk contoh gambar yang tadi yang 86, satu untuk tampilannya, dan di sini untuk faktor utama penyebab kemiskinannya dapat dilihat. Nah, lalu kita masuk ke bagian 7, di mana untuk memvisualisasi distribusi data penting sebelumnya, di mana pada type ini untuk dilakukan distribusi tujuannya itu untuk memahami pola penyebaran data dan mendeteksi kecenderungan umum, serta melihat apakah si data berdistribusi normal, miring, atau memiliki outlier, di mana 4 fitur ini dapat dijelaskan dengan pertama dengan
pengeluaran per kapita, di mana nanti terdapat histogram yang menunjukkan bagaimana pengeluaran masyarakat tersebar di berbagai kabupaten atau kota. Distribusi tersebut cenderung miring ke kanan, di mana right squid yang menandakan bahwa sebagian kecil dari wilayah memiliki pengeluaran jauh lebih tinggi. Lalu ada fitur kedua yaitu dengan indeks pembangunan manusia IPM, di mana distribusi IPM ini terlihat cukup terpusat dengan tingkat pembangunan manusia 65 sampai 75, di mana menunjukkan mayoritas wilayah memiliki tingkat pembangunan manusia yang relatif menengah hingga tinggi. Lalu ketiga ada tingkat pengangguran terbuka, di mana histogram yang dilihat seperti yang warna kuning itu memperlihatkan persebaran pengangguran di berbagai kabupaten atau kota. Nilainya lebih sering berkisar antara 3 sampai 6%, dengan beberapa wilayah memiliki angka pengangguran yang lebih tinggi dari rata-rata. Terakhir ada fitur rata-rata lama sekolah, di mana di visualisasi terakhir yang berwarna oranye atau merah itu memvisualisasikan wilayah memiliki lama sekolah di rentang 7 sampai 10 tahun, menandakan tingkat pendidikan menengah masih menjadi dominan secara nasional. Lalu kita masuk ke langkah 8, yaitu untuk mendeteksi outlier dengan boxplot, di mana si boxplot ini digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai ekstrim outlier pada beberapa fitur penting yang dapat mempengaruhi proses dari analisis maupun hasil dari model machine learning, di mana outlier dapat muncul karena variasi alami data, kesalahan pencatatan, ataupun kondisi wilayah tertentu yang jauh berbeda dari mayoritas kabupaten atau kota lainnya. Di mana 4 fitur tersebut diperiksa berdasarkan IPM, indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas, lalu tingkat pengangguran terbuka, dan persentase penduduk miskin. Lalu temuan utama yang ditemukan oleh machine learning ini yaitu pertama, beberapa indikator seperti persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan IPM menunjukkan titik-titik outlier yang berada jauh dari persebaran umum. Lalu outlier ini dapat disebabkan oleh wilayah tertentu yang memiliki kondisi sangat berbeda, misalnya daerah dengan tingkat kemiskinan atau pengangguran yang sangat tinggi. Nah, lalu terakhir, informasi ini penting untuk memahami distribusi data dan memutuskan apakah outlier perlu ditangani, misalnya dengan training atau normalisasi sebelum digunakan oleh pemodelan AI. Seperti yang di bawah, lihat fungsinya. Nah, ini untuk hasil dari outliernya, berapa terlihat bahwa si indeks pembangunan manusia itu, di mana si baloknya itu lebih ke kanan, di mana ini menunjukkan bahwa si indeks pembangunan manusia ini merupakan outlier atau data yang paling sangat berpengaruh pada kasus pada saat ini. Next. Nah, lalu ada tahap ke-9 yaitu perbandingan akurasi antar model. Nah, di mana di sini akan menampilkan sebuah grafik batang yang menunjukkan perbandingan akurasi dari 3 model machine learning yang sebelumnya dibandingkan untuk mengklasifikasikan tingkat kemiskinan. Perbandingan ini untuk membantu model mana yang memberikan performa terbaik dan prediksi kategori miskin dan tidak miskin. Yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu dapat dilihat seperti logistic regression 97%, decision tree 96%, dan random forest 99%. Dan dilihat juga dari grafiknya. Lalu terakhir ada tahap ke-10 yaitu untuk menentukan 10 provinsi tertinggi dengan rata-rata presentasi kemiskinan tertinggi. Di mana ini untuk memvisualisasikan atau menunjukkan provinsi mana saja yang memiliki rata-rata presentasi penduduk miskin tertinggi berdasarkan data agregasi kabupaten atau kota. Di mana nanti terdapat grafik batang horizontal yang digunakan untuk memperjelas perbandingan antar wilayah dan menyoroti area yang paling terdampak kemiskinan, di mana temuan utamanya ialah Papua dan Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional. Lalu provinsi lain seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo juga memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi. Dan provinsi-provinsi pada 10 besar umumnya berada di wilayah timur Indonesia, menandakan adanya kesenjangan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Dan di mana si tujuan visualisasi ini ialah untuk memberikan gambaran mengenai provinsi yang paling rentan terhadap kemiskinan dan menjadi dasar untuk prioritas intervensi kebijakan analisis faktor penyebab kemiskinan lebih lanjut. Nah, ini untuk tadi grafik garisnya di sini terlihat dari Papua yang tertinggi seperti yang dijelaskan tinggi sampai yang terendah untuk 10 besar yaitu di Yogyakarta.
Lalu ada tahap ke-11 yaitu untuk cross validation untuk stabilitas model, di mana si cross validation ini sebenarnya digunakan untuk mengevaluasi kembali konsistensi dan stabilitas performa model dari random forest. Di mana teknik ini dapat membagi data menjadi beberapa subset vote, lalu model dilatih dan diuji kembali secara bergantian setiap subset. Di mana untuk pada uji kali ini digunakan 5 vote cross validation sehingga model melalui 5 kali proses pelatihan dan pengujian dengan kombinasi data yang berbeda-beda, di mana hasil cross validation five fold-nya yaitu ada fold 1 sebesar 96%, lalu fold 2 ada 100%, fold 3 97%, fold 4 98%, dan vote 5 sama dengan vote 4 yaitu 96,8%, di mana bila dirata-ratakan rata-ratanya sebesar 97,47%, di mana menunjukkan bahwa model stabil dan tidak overfitting dan memiliki performa yang tetap konsisten di berbagai subset data. Lalu terakhir ada simulasi prediksi data baru, di mana pada tahap ini kita ditunjukkan untuk si bagaimana model terbaik, yaitu si random forest yang dipilih sebelumnya itu untuk digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru yang tidak ada di dalam dataset pelatihan, di mana si simulasi ini akan menggambarkan bagaimana AI dapat membantu prediksi status kemiskinan suatu wilayah berdasarkan indikator sosial ekonomi yang diberikan, di mana proses simulasinya yaitu pertama, terdapat misalnya data baru dimasukkan dalam bentuk tabel data frame berisi nilai-nilai indikator seperti presentasi penduduk miskin, lalu rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, IPM, OH, sanitasi, air minum, lalu tingkat pengangguran, TPAK, dan PDRB. Lalu kode provinsi, provinsi N-code untuk memudahkan. Dan di mana nanti hasil si simulasinya yaitu untuk nilai input yang diberikan, model memprediksikan bahwa misalnya provinsi ini difleksikan sebagai tidak miskin atau miskin, di mana artinya berdasarkan indikator yang dimasukkan, probabilitas wilayah ini termasuk kategori miskin atau rendah yang nanti akan demokan, dan dilihat di sini juga ada salah satu contohnya. Nah, paling sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raffi Paujan. Selanjutnya untuk demo project akan dijelaskan oleh Febnawan Fatur Rahman. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Sekarang saya akan mendemokan untuk kode Python yang akan di-run di Google Colab ini. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengupload file dataset CSV yang akan digunakan. Dan kita klik di sini ada icon folder, kita ada icon upload. Nah, kita upload untuk datasetnya. Nah, sudah, kita close saja. Nah, yang pertama-tama kita akan setup library yang dibutuhkan, yaitu untuk tools-tools yang digunakan. Yang pertama itu ada Pandas dan NumPy untuk mengolah datanya. Lalu yang kedua ada Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafiknya. Dan yang terakhir ada Scikit-learn untuk machine learning-nya. Nah, yang kedua kita membuat datanya untuk memverifikasi apakah datasetnya itu ada atau tidak. Nah, yang pertama kita run, setup library selesai. Nah, kita run yang kedua untuk memuat data. Nah, inilah data yang di dataset ini. Kita membuat untuk memverifikasi. Nah, yang ketiga itu untuk pembersihan dan persiapan datanya, yaitu untuk transformasi data termasuk penghapusan kolom yang tidak relevan, encoding variabel kategori, dan visualisasi korelasi antar fitur untuk memahami hubungan data. Kita coba run. Nah, di sini terlihat gambar atau heat map yang dijelaskan tadi. Yaitu kita cek korelasinya, yang warnanya itu merah pekat ini berarti hubungannya kuat banget untuk kemiskinan. Lalu yang keempat, kita masuk ke pemodelan. Nah, datanya kita pecah dua dulu, yaitu untuk 80% untuk latihan, 20% untuk ujian, yang tadi dijelaskan. Kita coba run, nah sudah ada, itu kita ada latihan AI ada 411 baris, dan untuk ujian AI ada 103 baris. Lanjut ke proses utamanya, yaitu pelatihan model atau machine learning-nya. Nah, kita tandingkan tiga algoritma sekaligus, yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest. Kita run. Nah, di bawah langsung ada outputnya, yaitu yang hasilnya itu yang tadi random forest menang dengan akurasi 99%. Lalu kita lanjut ke sel selanjutnya.
yaitu untuk sel evaluasi. Nah, kita mengecek untuk detailnya kenapa dia bisa akurat. Kita coba run. Nah, di sini terlihat di confusion matrix ini tebakannya hampir benar semua. Sesuai yang tadi dijelaskan. Lalu ini juga grafik model em, fitur importance-nya yaitu indikator paling penting itu persentase penduduk miskin atau PO dan IPM. Lalu yang ketujuh ada self visualisasi distribusi. Kita lihat juga sebaran datanya agar paham karakteristik wilayahnya. Kita coba run. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ini histogram untuk pengeluaran IPM, pengangguran, dan lama sekolah. Lanjut ke yang sel 8 yaitu outlier detection. Ya, kita cek apakah ada data pencilan atau outlier dengan kode ini. Kita run. Nah, yang tadi dijelaskan juga pakai boxplot ini kelihatan ada beberapa titik outlier, tapi itu masih wajar. Nah, lalu yang kesembilan yaitu sel untuk perbandingan akurasi agar lebih jelas perbandingan modelnya menggunakan grafik itu dengan memvisualisasikannya. Yang tadi kelihatan jelas random forest itu paling tinggi yaitu dengan 99%. Lalu analis kita lanjut ke sel nomor 10 yaitu provinsi mana yang rata-ratanya paling tinggi tingkat kemiskinannya. Dengan memvisualisasikannya juga, yaitu yang tadi juga berdasarkan data Papua dan Papua Barat ada di urutan teratas dan Yogyakarta yang paling rendah di 10 besar. Lalu ke-11 ada cross validation, yaitu untuk supaya yakin modelnya itu stabil dan tidak kebetulan. Itu kita uji ulang 5 kali. Kita run. Nah, ini outputnya. Rata-ratanya sama yang seperti tadi, konsisten yaitu 97%. Sangat konsisten modelnya. Lalu yang terakhir kita simulasi untuk prediksi data baru. Jadi misalnya ada data buatan atau prediksi baru dengan angka-angka indikatornya itu segini, PO-nya segini 15%, misalnya terus lama sekolah penduduknya 8 tahun, terus yang lain-lain dan yang lain-lain. Kita run. Nah, kita bisa lihat di sini ada data-data yang tadi dimasukkan, terus ada kesimpulan E-nya, yaitu hasilnya tidak miskin, yang berarti sistemnya sudah berjalan karena ini data-datanya itu termasuk tidak miskin. Nah, sekian untuk demonya, kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fetnawan dan juga rekan-rekan semuanya yang telah memaparkan hasil proyek kami. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya studi ini berhasil menerapkan model kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis dan mengklasifikasikan tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Indonesia. Berdasarkan analisis dan evaluasi model, diperoleh kesimpulan-kesimpulan utama sebagai berikut. Yang pertama ada model terbaik. Model Random Forest menunjukkan kinerja prediksi terbaik dengan tingkat akurasi tertinggi mencapai 99,03%. Lalu yang kedua ada stabilitas model. Uji 5-fold cross validation pada model Random Forest menghasilkan rata-rata akurasi stabil sebesar 97,47%, mengindikasikan bahwa model tersebut konsisten dan tidak overrating. Lalu yang faktor yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi kemiskinan secara berurutan adalah presentasi penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, lalu pengeluaran per kapita disesuaikan, lalu ada PDRB konstan, umur harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Yang keempat, tren geografis kemiskinan. Visualisasi data menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan geografis, di mana provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku memiliki rata-rata presentasi kemiskinan yang tertinggi. Dan yang terakhir, manfaat prediksi model AI Random Forest telah berhasil disimulasikan untuk memprediksi status suatu wilayah baru yang dapat membantu pemerintah dan pihak terkait dalam mengambil kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data. Nah, adapun saran berdasarkan temuan dari studi ini, terdapat beberapa saran untuk implementasi lebih lanjut dan pengembangan model di masa depan.
yaitu prioritas intervensi kebijakan. Pada fokus utama intervensi kebijakan perlu diarahkan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, khususnya provinsi di Indonesia bagian timur dengan memprioritaskan peningkatan indeks pembangunan manusia, pendidikan, dan kesehatan. Lalu peningkatan outlier untuk meningkatkan akurasi dan generasi model lebih lanjut disarankan untuk melakukan penanganan spesifik terhadap outlier yang terdeteksi dalam data, misalnya pada variabel presentasi penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka sebelum proses pemodelan AI. Lalu ada eksplorasi algoritma lanjutan, meskipun random forest telah unggul, studi berikutnya dapat mengeksplorasi model ensemble yang lebih kompleks seperti gradient boosting atau XGBoost yang berpotensi memberikan akurasi yang lebih tinggi lagi, atau menggunakan teknik regresi untuk prediksi angka kemiskinan yang lebih detail. Dan yang terakhir, penambahan variabel disarankan untuk mengintegrasikan variabel eksternal lainnya yang berpotensi memengaruhi kemiskinan seperti indikator geografis, misalnya aksesibilitas infrastruktur atau data real-time untuk memperkaya dan memperkuat model prediksi. Nah, dengan demikian presentasi kami sudah berakhir. Kita berharap model prediksi dan analisis faktor kemiskinan berbasis AI ini dapat menjadi landasan data-driven yang kuat bagi pihak-pihak terkait untuk merumuskan strategi penangguhan kemiskinan di Indonesia. Kami menutup presentasi pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saran dan masukan akan senantiasa kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.